Hai, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video aku. Di video kali ini aku mau buat isian buat toples karena bentar lagi kan mau lebaran ya. Jadi udah prepare untuk toples di rumah. Yuk kita langsung ke cara pembuatan. Di sini udah aku siapkan mentega 300 gram karena dari kemarin itu di komen di WA juga banyak yang tanya aku pakai mentega merek apa. Aku pakai mentega merek Blue Band yang kiloan itu ya bun. Terus aku juga pakai room butter. Ini room butter 200 gram. Aku merek Palm Vita yang Boss itu. Dan ini aku juga pakai 2 kuning telur. Itu sebenarnya 2 kuning, cuman yang satunya itu pecah itu di atas yang butter ya. Mudah-mudahan kelihatan. Lanjut ini aku pakai susu Denko 1 bungkus. Ini ya beratnya 26 gram gitu kalau nggak salah. Nah ini sebelum di mixer diaduk terlebih dahulu supaya si susunya itu nggak terbang-terbang. Ini aku mixer dengan kecepatan paling rendah aja selama kurang lebih 20 detikan. Jadi jangan terlalu lama. Ini udah aku selalu bilang ya di video-video sebelumnya. Jangan terlalu lama untuk nge-mixer kue kering karena kalau misalnya kelamaan dia akan melebar ketika dipanggang. Jadi ini cukup 20 detik aja. Di tengah jalan tadi aku rapihin untuk bagian pinggiran supaya tercampur semua. Kemudian aku mixer lagi. Nah ini karena aku mau buat 3 varian kue kering, jadi untuk sebagian adonannya aku pisahin. Makanya tadi nggak aku langsung kasih gula bubuk karena aku mau buat juga untuk kastengel. Nah ini maaf ya, aku nggak gram berapa-berapanya, tapi aku menggunakan insting seorang mama. Jadi aku pisahin aja seperlunya yang menurut aku nanti bakal dibikin kastengel. Nah ini untuk sisa si adonan tadi ini lebih banyak dari yang membuat kastengel tadi karena ini kan mau buat untuk 2 adonan juga. Kemudian aku masukkan tadi gula halus sebanyak 50 gram. Lalu ini untuk terigunya aku juga enggak gram berapa. Jadi pokoknya untuk pencampuran terigu itu dirasa-rasa aja ya bun. Kalau yang belum pernah untuk buat kue kering boleh dilihat untuk hasil akhir konsistensi adonannya seperti yang aku buat ini. Tapi kalau untuk bunda-bunda yang sudah pernah membuat kue kering itu udah pasti tahu ya untuk si teksturnya harus seperti apa. Apalagi aku yakin pasti banyak banget yang lebih jago dari aku untuk membuat kue kering. Nah ini ya teman-teman cara aku kalau buat kue kering setiap tahunnya ataupun di bulan-bulan biasa seperti ini aja. Untuk penggunaan bahan aku menggunakan bahan-bahan yang ekonomis aja. Kalau untuk mentega itu aku selalu menggunakan Blue Band ya, karena memang dari rasa dan wanginya itu beda banget. Tapi kalau untuk butter aku nggak pakai Wisman, aku pakai room butter biasa aja karena menurut aku rasanya sih memang hampir mirip-mirip ya, cuman dari wanginya aja ya pastinya berbeda, lebih wangi untuk menggunakan Wisman ya. Dan ini untuk hasil akhirnya kalau misalnya udah nggak lengket di tangan juga untuk teksturnya ini lembut-lembut ya, seperti tadi lah ya, nggak bisa aku jelaskan secara detail. Ini baru udah selesai. Nah ini untuk adonan pertama aku selesai. Untuk pembuatan nastar juga nanti cookies coklat. Pokoknya balik lagi ya untuk penggunaan terigu itu nggak bisa aku takar kali ini. Kalau misalkan memang pengen bener-bener bahan-bahan dan takarannya yang pas, boleh dilihat di video nastar aku yang sebelumnya ada di beranda. Dicari aja ya untuk pembuatan nastar aku itu di situ lengkap banget untuk setiap bahan-bahannya. Nah ini untuk olesannya aku menggunakan 2 kuning telur dan pakai minyak goreng. Aku pakai minyak goreng setengah sendok teh aja. Untuk apa? Untuk melicinkan si telurnya. Dan ini nanti hasilnya juga lumayan mengkilap ya. Jadi memang kalau kuning telur doang maafin ya, itu backsound anak aku lagi bercanda sama tetehnya. Jadi kembali lagi. Sebenarnya pakai kuning telur aja itu udah cantik banget, tapi di sini aku mau mencoba menggunakan minyak. Ini tuh aku pertama kali menggunakan minyak.
ini nggak banyak-banyak juga karena kemarin aku lihat di vlognya Mas siapa gitu ya, dia menggunakan minyak dan hasilnya itu bagus. Ya ini aku nyoba-nyoba aja, mudah-mudahan bagus. Tapi memang setelah udah jadi itu kemarin aku lihat memang bagus sih, licin kayak gitu. Cuman nggak terlalu banyak berubah lah kalau pakai kuning telur biasa gitu. Cuman memang kuantitasnya jadi lebih banyak aja. Kalau pakai kuning telur doang kan ya jadinya cuma segitu. Tapi kalau ditambah minyak goreng itu si kuning telurnya kan jadi nambah untuk kuantitasnya ya. Dan ini aku pakai keju parut untuk atasannya. Jadi karena cengkeh habis dan karena memang anak aku nggak terlalu suka dengan cengkeh, jadi aku pakai yang nastar biasa aja, nastar klasik kayak gini, pakai keju atasnya. Dan kalau polosan kayak gitu nggak tahu kenapa aku kurang suka dengan nastar polosan gitu yang atasnya nggak pakai topping apa-apa. Maaf ya, karena kita kan setiap orang beda-beda beda-beda selera gitu. Kalau aku sendiri kurang suka dengan nastar polosan kayak gitu. Jadi aku lebih suka ada topping di atasnya. Nih sambil nunggu nastarnya di oven, ini maaf banget nggak aku record tadi karena riweuh paciweuh sama kerucil-kerucilku. Ini sama aja ya, untuk adonan tadi yang awal itu aku tinggal masukin si terigu dengan si kejunya. Untuk resep lengkap masih ada juga, pokoknya sama deh untuk kastengel, nastar semua udah aku bikin untuk video terpisah. Karena ini aku kan mau bikin vlog harian aja, jadi harian aku bikin kue kering untuk isian toples. Jadi videonya singkat-singkat aja, enggak yang aku detail untuk bahan-bahan, untuk takaran. Jadi kan memang semua udah ada, udah aku buat juga untuk video lengkapnya. Jadi kalau misalkan pengen tahu cara aku dan bahan lengkapnya, boleh disimak untuk video-video khusus pembuatan kastengel, nastar, ataupun ada bulu-buluan yang lainnya. Boleh dicek ya di channel aku. Oh iya, dari tadi ngoceh-ngoceh aku lupa untuk nanyain kabar teman-teman, bunda-bunda semua. Apa kabar nih semuanya? Di dubbing ini harinya pokoknya tinggal 1 hari lagi aja. Ini tuh hari Kamis kan ya, tinggal melewati Jumat. Jadi memang gak berasa banget udah mau Idul Fitri aja. Tapi ya sayang banget ya kalau berakhir. Tapi gimana lagi, waktu harus terus berjalan. Makanya ini aku segera untuk buru-buru ngisi toples. Karena kan besok aku udah riweuh untuk peperangan di dapur, masak-masak kayak gitu deh. Tahun ini memang aku pengennya sih masak sendiri. Kalau tahun kemarin itu aku selalu dikirimin sama ibu aku. Oke lanjut, ini yang udah mateng untuk si nastar. Jadi ini juga aku feeling-feelingan sih ya, cukupnya berapa toples, karena susah juga kalau misalkan nakarin harus 2 toples, harus 1 toples. Jadi ya sebisanya aja. Dan ini karena untuk di rumah aku nggak pakai toples yang biasa buat jualan itu, aku langsung masukin toples jadul aku. Ini tuh toples udah menemani aku selama 4 tahun. Ini tuh dulu aku beli satunya harga 35.000, lumayan ya. Dan sekarang aku sebenarnya pengen banget untuk ganti toples. Itu kemarin aku ke Naiso cari-cari toples yang atasnya tuh kayak semacam kayu gitu, tapi itu kan cuman kayak semacam akrilik gitu ya, bukan beneran kayu. Kalau kayu itu aku malah takut nantinya berjamur. Jadi aku nyari tapi ternyata sudah habis. Orang-orang juga pasti sudah mengincar itu. Makanya udahlah aku pakai yang ada aja, disyukuri, dinikmati, dan dipakai seadanya. Dan ini anak aku sudah mulai ngereok, dia itu udah mulai mau nyocol-nyocolin. Mending dimakan, dia itu cuma dienyek-enyek, dihancurkan, dan dia campakkan begitu aja. Nah ini udah selesai untuk nastarnya. Ini masih ada banyak untuk sisaannya. Jadi aku mau pakai toples jualan ini. Gak tau lah ya kalau misal udah jadi nanti bisa dikirim untuk siapa, atau misalkan ada saudara aku yang ke rumah boleh, atau untuk sekedar tambahan buat jamuan juga nggak apa-apa. Yang penting udah ready aja. Seperti ini kalau misalkan aku jualan, cara nata aku ya seperti ini aja. Jadi aku memang udah punya takaran sendiri. Jadi untuk beratnya itu 7-8 gram. Jadi pas banget untuk 1 toples. Ini tuh toples ukuran 500 gram full. Jadi memang ada 500 gram Kak, itu artinya kurang. Jadi kurang lebih itu seperapat gitu ya, 250 gram. Tapi memang 250 gramnya lebih. Kalau untuk aku
biasa jualan ini pakai yang 500 gram full. Jadi ini udah pas untuk ukuran nastar aku. Ini tuh nastar aku memang lumayan agak kecil ya, enggak yang terlalu besar-besar banget. Pokoknya ukuran 78 cm gitu, 78 gram ditambah sama isian. Nah ini pas banget kan, aku bilang alhamdulillah seperti ini kalau aku jualan. Dan tahun ini aku nggak jualan dulu karena riweuh lah, pokoknya anak aku yang paling kecil itu bener-bener yang nggak mau diem, jadi dia itu nggak kondusif pokoknya. Lanjut, ini untuk kastengel udah mateng dan ini warnanya cantik banget menurut aku. Jadi nggak yang terlalu putih dan nggak yang terlalu brown banget. Dan ini hasil akhirnya, atasnya tuh cantik menurut aku ya. Dan bawahnya juga nggak yang gosong. Maklum lah ya kalau pakai oven tangkring itu kadang panasnya nggak yang rata. Aku nggak tahu kalau yang pakai oven listrik karena aku memang belum nyoba. Nggak tahu, nanti mudah-mudahan ada rezeki aku bisa beli oven listrik. Tapi untuk sekarang aku masih belum yang niat. Malah aku pengen beli oven tangkring lagi. Cuman belum aja. Nah ini ya untuk kastengelnya aku tata-tata. Ini tuh cuman kelebihan sedikit doang. Dan nanti paling buka puasa aku mau nyoba. Oh iya, untuk reviewnya maaf nggak aku review karena aku lagi puasa. Jadi nggak bisa aku gigit. Dan nggak bisa dan nggak aku hancurkan juga seperti biasa, maaf ya. Karena lupa, ini tuh bener-bener yang pengen buru-buru beres. Aku udah yang pengen cepat-cepat masak. Dan ini alhamdulillah udah selesai 3 toples. Dan untuk yang coklat ini belum selesai, malah lagi acak kadut. Mood aku udah berubah, mood aku tuh udah yang kecapean banget karena ini dari pagi aku belum tidur dari sahur. Dan ini waktunya udah mulai jam 2 karena tuh tadi pembuatannya memang ke skip-skip karena ada anak aku. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan ada manfaatnya untuk teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.